Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum saya masuk pada inti pembahasan video ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, diri saya Fariza. Mari kita masuk pada pembahasan video ini. Baiklah, soal pertama itu adalah dengan menggunakan asumsi imperfect capital mobility, model Mandel planning, analisis efek kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kasus fixed dan flexible exchange rate, apa konsekuensinya, dan gambarkan kurvanya. Baiklah, ini adalah model imperfect capital mobility, efek kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah di fixed exchange rate. Baiklah, ini kurvanya. Nah, kita bisa lihat dari sini, IS ini mewakili keseimbangan di pasar barang. Terus pada LM ini mewakili keseimbangan di pasar uang. Terus ada juga BP. BP ini adalah balance of payment, mewakili keseimbangan eksternal. Lalu pada kasus imperfect capital mobility ini berarti arus modal internasional itu tidak sempurna. Ada hambatan seperti risiko negara, terus kontrol modal atau ketidakpastian. Nah, oleh karena itu perubahan tingkat bunga domestik ini tidak semerta-merta diimbangi oleh arus modal yang besar. Lalu bisa kita lihat analisis dari kurva ini. Mula-mula itu titik E0 ini adalah titik keseimbangan awal. Bentar. Nih, oke. Di sini titik E0 ini adalah titik keseimbangan awal di mana kurva ISG0 ini, LM dan BP ini adalah titik perpotongannya. Terus di titik ini memperlihatkan itu suku bunga di R0 awal-awal, terus di pendapatan Y0. Terlihat di sini neraca pembayaran itu seimbang ya. Lalu diterapkannya kebijakan fiskal ekspansif dengan menaikkan pengeluaran pemerintah. Hasilnya itu tuh pemerintah meningkatkan pengeluaran kan. Lalu kurva IS itu bergeser ke kanan dari ISG 0 ke ISG 1 ke sini. Bergeser ke kanan. Lalu permintaan agregat ini meningkat, output menjadi naik dari yang awalnya di titik Y0 itu karena pengeluaran meningkat, otomatis pendapatan naik menjadi di titik Y1. Lalu suku bunga juga naik dari R0 ke R1. Lalu titik keseimbangan baru itu tuh berubah dari E0 menjadi E1. Ini adalah titik keseimbangan baru, yaitu perpotongan dari ISG 1 dan LM. Perpotongan ISG 1 dan BP, LM, BP. Lalu pada titik E1 ini nih, karena E1 berada di bawah kurva BP, maksudnya garis BP, suku bunga domestik R1 lebih besar daripada suku bunga luar negeri. Tapi karena ini mobilitas modal tidak sempurna, arus modal masuk terbatas. Jadi itu tuh meningkatkan permintaan impor. Jadi permintaan impor meningkat karena pendapatan naik. Lalu karena pendapatan naik itu terjadi defisit. Jadi efek akhir yang ditimbulkan fixed exchange rate ini pada kasus pertama ini yaitu adalah output tetap naik tapi tertahan oleh penurunan uang beredar. Masih terus efektivitas kebijakan ini masih efektif tapi terbatas akibat koreksi dari sektor eksternal. Masalah yang terjadi adalah ini adalah defisit neraca pembayaran. Baiklah, tetap ke flexible exchange rate. Berikut kurvanya. Ini kurvanya. Bisa kita lihat itu kondisi awal titik E0 itu. Bisa kita lihat titik keseimbangan awal itu tuh E0. Di mana E0 ini ada di ISG 0, P0, terus perpotongan juga dengan LM, lalu berada di output awal dan suku bunga awal yaitu R0 dan Y0. Lalu karena diberlakukannya peningkatan pengeluaran pemerintah, G0 otomatis dia naik, pengeluaran pemerintah naik, lalu kurva IS bergeser ke kanan. Dari sini dia bergeser ke kanan. Sebentar, ini kurang satu garis. Bergeser ke E1, IS bergeser, karena IS bergeser jadi lalu terjadilah titik keseimbangan baru di E1. Kemudian Y0 bergeser ke kanan jadi Y1, R0 naik menjadi R1, terjadilah titik keseimbangan di E1 ini. Kemudian terjadi kelebihan neraca pembayaran atau surplus karena R1 ini lebih besar karena suku bunga domestik itu lebih besar daripada suku bunga luar, dan mobilitas tidak sempurna. Karena ini mobilitas tidak sempurna, arus modal masuk, kapital
apresiasi terhadap mata uang domestik atas aset lokal meningkat. Kemudian terjadilah tekanan apresiasi terhadap mata uang domestik. Namun karena sistem kurs fleksibel, yaitu adalah flexible exchange rate, sistem kurs ini fleksibel, terjadi apresiasi nominal atau P itu naik. Karena efek apresiasi kurs ini terus menguat, P naik menjadi P1. Ini menyebabkan penurunan permintaan agregat. Jadi kurva ISG1P0 di sini bergeser ke kiri menjadi titik keseimbangan yang baru, menjadi keseimbangan baru di E2. Lalu yang terjadi pada kurva BP ini yang awalnya BP0 adalah yang ini, itu menjadi bergeser ke kiri, karena kurs yang lebih kuat mengurangi surplus eksternal, jadi kurva BP itu bergeser ke kiri menjadi titik keseimbangan baru di E2. Titik baru E2 ini ada perpotongan dari ISG1P1 lalu LM dan BP1. Output turun dari Y1 menjadi Y2, tapi masih lebih tinggi dari Y0, tapi lebih rendah dari Y1. Terus suku bunga itu turun dari R1 ke R2. Jadi masalah pada kasus yang kedua ini, pada flexible exchange rate ini adalah surplus neraca pembayaran. Itu tuh nilai tukarnya apresiasi, lalu efek kurs itu tuh karena apresiasi, lalu ekspor menurun, impor meningkat, IS dan BP itu bergeser ke kiri. Jadi terbitlah titik keseimbangan baru di E2, output E2, lalu suku bunga E2. Efektivitas fiskal ini terbatas karena efek negatif dari apresiasi nilai tukar. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu adalah persamaan. Ini ada persamaan dinamika rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio dari waktu ke waktu. Dapat dua faktor utama yang memengaruhinya ya. Yang pertama itu adalah selisih antara suku bunga yang ini, selisih antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi, di mana suku bunga itu dikurang sama GDP real. Lalu yang kedua itu adalah faktor utama yang mempengaruhi itu adalah besarnya defisit primer atau penerimaan pajak dikurangi pengeluaran pemerintah tanpa bunga utang. Baiklah, saya akan membahas komponen pertama yang di sisi ini kiri, yaitu persamaan di kiri ini. Persamaan di sisi kiri ini perubahan rasio utang terhadap PDB dari tahun lalu ke tahun yang sekarang. Kalau jika positif, hasilnya itu rasio utang berarti naik. Jika negatif, itu berarti rasio utang itu akan turun di tahun sekarang. Lalu pada komponen pertama dari sisi kanan itu adalah bagian ini, dimana R ini adalah suku bunga real atas utang pemerintah, lalu dikurang pertumbuhan real PDB, yaitu gini. Terus komponen ini disebut dengan efek snowball atau bola salju, dimana pada komponen ini maksudnya adalah jika suku bunga lebih tinggi dari pertumbuhan G, maka utang yang ada menjadi semakin berat dibandingkan ukuran ekonomi, karena bunga utangnya itu tumbuh lebih cepat dari ekonominya. Lalu sebaliknya, jika G ini lebih besar daripada suku bunga, pertumbuhan ini lebih besar daripada suku bunga, itu maka utang akan menyusut relatif terhadap PDB. Lalu yang terakhir itu komponen sebelah kanan, yang kedua itu adalah GT min TT per YT, dimana GT ini menunjukkan pengeluaran pemerintah tanpa bunga ya. Lalu TT ini adalah penerimaan pajak pada tahun itu. Jadi pada tahun sekarang ya, kalau yang ada T min 1 pada tahun sebelumnya. Lalu ini disebut defisit primer. Ini disebut defisit atau surplus primer terhadap PDB, dimana jika pengeluaran pemerintah itu lebih besar daripada pajak yang diterima, maka terjadi defisit primer, yang berarti pemerintah itu masih menambah utang untuk membiayai kekurangannya, atau rasio utang itu bakalan naik. Lalu jika penerimaan utang itu lebih besar nilainya daripada pengeluaran pemerintah, maka terjadi surplus primer yang membantu menurunkan utang. Jadi kesimpulannya itu adalah ini adalah perubahan rasio utang terhadap PDB tergantung pada dua hal. Apakah ekonomi itu tumbuh lebih cepat daripada bunga utang, di mana misalnya pertumbuhan itu lebih besar daripada G lebih besar daripada R, membantu mengurangi utang. Terus yang kedua itu apakah pemerintah menjalankan defisit atau surplus anggaran primer, atau defisit menambah utang sedangkan surplus itu mengurangi utang. Baiklah, lalu kita masuk ke nomor 3. Dari gambar ini bisa kita lihat dimana mungkin dasarnya itu adalah efektivitas ini menjelaskan bahwa keputusan konsumsi individu itu tidak hanya tergantung pada pendapatan saat ini ya, tetapi juga pada ekspektasi pendapatan di masa depan dan tingkat bunga
di gambar ini adalah pendapatan periode pertama, itu tuh adalah Y1. Terus pendapatan periode kedua itu di Y2. Lalu konsumsi periode pertama itu di C1. Lalu konsumsi periode kedua itu di C2. Lalu di sini juga masuk tingkat suku bunga, tingkat bunga itu adalah R. Bisa kita lihat pada gambar ini adalah sumbu horizontal atau X ini memperlihatkan konsumsi periode pertama atau C1. Lalu yang vertikal ini adalah C2, konsumsi periode kedua. Lalu dilihat dari kurva ini juga ada 3 titik penting, yaitu adalah titik A ini adalah titik endowment, di mana konsumen itu mengkonsumsi sesuai dengan pendapatannya di kedua periode, yaitu C1 dan C2, di mana C1 itu adalah pada pendapatannya 1, lalu C2 itu dengan pendapatan Y2. Terus di mana kedua pilar ini tidak menabung atau meminjam. Lalu titik B itu adalah konsumen menabung, atau seperti di sini adalah saving. Konsumsi di periode pertama ini lebih sedikit dari pendapatan, sisanya disimpan untuk dikonsumsi lebih banyak di periode kedua. Lalu titik C ini itu konsumen meminjam. Konsumsi di periode pertama itu lebih besar dari pendapatan, tapi konsumen harus membayar kembali di periode kedua, sehingga konsumsi periode kedua itu bakal menurun karena akan membayar hutang karena dia meminjam. Lalu garis anggaran ini adalah customer budget constraint, garis biru, ada kurva ini. Ini adalah menunjukkan semua kombinasi di mana konsumsi awal periode C1 dan periode kedua C2 yang bisa dicapai oleh konsumen dengan pendapatan Y1 dan Y2 dan pada tingkat bunga R itu. Lalu kemiringan garis -1 plus R itu tuh menunjukkan, lalu kemiringan garis 1 plus R itu menunjukkan harga relatif antara konsumsi sekarang dan konsumsi masa depan. Harga itu relatif antara konsumsi sekarang dan konsumsi masa depan. Jadi kesimpulannya itu dari gambar ini, jika mungkin dari intinya itu, jika konsumen ingin menambah konsumsi saat ini, yaitu C1, ia harus mengurangi konsumsi di masa depan. Dan sebaliknya, apabila jika konsumen ingin menambah konsumsi periode kedua, ia harus mengurangi konsumsi di masa ini. Lalu tingkat bunga menentukan trade-off ini. Semakin tinggi bunga, semakin mahal konsumsi saat ini, lalu relatif terhadap masa depan juga. Lalu kemudian konsumen memilih kombinasi C1, C2 pada garis anggaran, itu tergantung pada preferensinya. Tidak ada di sini, tapi biasanya itu dengan kurva indifference. Lalu mungkin untuk kesimpulan itu tuh gambar ini menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan konsumsi antara waktu, ya, berdasarkan kendala anggaran totalnya selama hidup. Jadi konsumen bisa menabung atau meminjam tergantung pada preferensinya dengan mempertimbangkan tingkat bunga saat itu sebagai penentu harga konsumsi sekarang, relatif juga terhadap konsumsi di masa depan pula. Dari soal nomor 4 itu bisa kita lihat diketahui itu harga pembelian motor itu ada di 25 juta rupiah. Lalu suku bunga pinjaman tahunan itu 8%. Kemudian juga diketahui kenaikan harga pasar atau juga disebut capital gain per tahun itu 5%. Kemudian juga diketahui penyusutan nilai motor per tahunnya itu adalah 15%. Terus lalu pertanyaannya adalah berapa biaya modal? Berapa biaya modal
Dari yang kita ketahui ini bisa kita singkat dengan cara cost of capital itu sama dengan bunga ditambah penyusutan dikurang kenaikan harga pasar. Lalu tinggal kita masukkan saja ini angkanya, 8% ditambah 15% dikurang 5%, totalnya 18% nih. Lalu setelah kita mendapatkan persen cost of capital ini, bisa kita hitung dengan cara menjadi total biaya modal tahunan yang ditanggung perusahaan untuk satu unit motor adalah 18% dikali 25 juta rupiah. Masukin rupiah. Terus jadi 4.500.000 ya. Ini jawabannya. Jadi dari soal nomor 4 itu tuh total biaya modal tahunan yang ditanggung perusahaan untuk satu unit motor itu adalah 4.500.000 per tahun. Baiklah, itulah tadi jawaban saya remedial UAS teori ekonomi makro, dimana itu ada 4 pertanyaan. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan sesuai harapan. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.